والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amihi al-'azima allati la tu'adu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik. Qala al-muallif ats-tsaniyatu, yang kedua adalah al-amalu bihi, beramal dengannya. Jadi yang pertama yang wajib untuk dipelajari adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian perkara yang kedua adalah mengamalkannya. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qauluhu al-amalu bihi, ucapan beliau al-amalu bihi, maksudnya adalah al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu. Jadi mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari makrifat tadi, ya, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, ya, dengan dalil-dalilnya. Nah, kemudian setelah mengilmui hal ini, maka kewajiban yang berikutnya adalah beramal. Beramal dengan apa? Beramal dengan perkara yang merupakan tuntutan dari makrifat tersebut. Minal imani billah, yaitu berupa keimanan kepada Allah. Wal qiyami bi ta'atihi, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah, bimtithali awamirihi wajtinab nawahihi, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan perintahnya, ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Minal ibadati al-khassati wal ibadati al-muta'addiyati. Ya, baik itu ibadah-ibadah yang khusus dan juga ibadah-ibadah yang muta'addi. Ibadah yang muta'addi itu adalah ibadah yang itu terkait dengan yang lain, tidak terkhusus pada pribadinya. Tetapi ibadah yang pengaruhnya itu didapatkan dan dirasakan oleh orang lain. Fal ibadatu al-khassatu, maka ibadah-ibadah yang khusus, mislus salati, seperti salat, wasaumi, puasa, wal haji, haji, wal ibadatu al muta'addiyatu, dan ibadah yang sifatnya muta'addi, kal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari, seperti ia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Itu ibadah muta'addi. Wal jihadi fi sabilillah, dan juga berjihad di jalan Allah. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang menyerupai hal tersebut. Ya. Jadi dia beramal dengan tuntutan dari makrifat tersebut, yaitu berupa keimanan kepada Allah, taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya, dan seterusnya. Baik itu terkait dengan ibadah yang khusus ataupun ibadah yang muta'addi. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal amalu fil haqiqati, dan beramal fil haqiqati itu pada hakikatnya huwa thamratul ilmi, adalah buah dari ilmu. Jadi secara hakikat itu amal itu merupakan buah dari ilmu.
Faman amila bila ilmin, maka barang siapa yang beramal tanpa ilmu, faqad syabaha an-nasara, maka sungguh dia telah menyerupai orang Nasrani. Waman alima, dan barang siapa yang dia berilmu, walam ya'mal, sedangkan dia tidak beramal, faqad syabaha al-yahuda, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Maka inilah yang merupakan hakikat ilmu, yang mana hakikatnya itu adalah membuahkan amal, bukan hanya sekedar kemudian dipelajari, kemudian disampaikan secara lisan, akan tetapi ilmu itu harus diamalkan. Karena barang siapa yang dia berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia menyerupai orang Yahudi. Begitu juga sebaliknya, ketika dia beramal tapi tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Adapun jalan yang benar adalah dia belajar, dia menuntut ilmu, agar dia memahami, agar dia memiliki ilmu tentang syariat Allah, tentang agama Allah, dan kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian qala al-muallifu ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah kepadanya. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ad-da'watu ila ma jaa'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah kepada apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala, yaitu berupa syariat Allah taala, ala maratibiha ats-tsalathi, dengan tingkatan-tingkatannya yang 3, awil arba'i, atau yang 4. Jadi tingkatan atau tahapan dakwah yang 3 atau yang 4, allati dzakaraha Allahu azza wa jalla fi qoulihi, yang telah Allah menyebutkannya di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah taala berfirman, ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Rabbmu, bil hikmati, dengan hikmah yang pertama, wal mau'izatil hasanati, dengan nasihat yang baik, itu mau'izah hasanah kedua, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini tingkatan yang ketiga, dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan berdebat dengan cara yang lebih baik. Ini 3 tingkatan. Wa rabi'atu, dan yang keempat, qauluhu, yaitu firman Allah taala, wala tujadilu ahlal kitab, dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab, illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Dalam surat Al-Ankabut 46. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala budda li hadhihi da'wati min ilmin bi syari'atillahi azza wa jalla. Maka haruslah dakwah ini memiliki dari ilmu tentang syariat Allah azza wa jalla. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang syariat Allah, tentang agama Allah, hatta takuna da'watu an ilmin wa basiratin, hingga dakwah itu dengan ilmu dan basirah. Ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah taala dalam surat Yusuf ayat 108, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basirah, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang sangat jelas, yang sangat terang. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku.
wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal basiratu takunu fi ma yad'u ilaih. Dan basirah itu ada pada apa yang dia dakwahkan kepadanya. Ya, artinya ada pada materi yang dia dakwahkan. Harus ada basirah. Bi ayyakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i. Yaitu dengan seorang dai itu adalah orang yang berilmu tentang hukum syar'i. Wa fi kaifiyatid da'wati, dan berilmu tentang kaifiyah dakwah, tata cara dakwah. Wa fi halil mad'uwi, dan juga berilmu tentang keadaan mad'u, orang yang didakwahi. Ya, jadi ini 3 hal. Ketika seseorang ingin berdakwah, maka yang pertama dia harus berilmu tentang hukum syar'i, tentang apa yang akan dia dakwahkan. Materi yang dia dakwahkan harus dia ilmui. Yang kedua, dia mengilmui tata cara berdakwah. Ya, bukan hanya mengikuti hawa nafsu, emosi, tidak demikian. Dan yang ketiga, dia pun berilmu tentang keadaan mad'u, sehingga dia pun bisa melihat apa yang paling dibutuhkan oleh mad'u untuk didakwahi pertama kali. Bagaimana kemudian hal-hal yang sangat urgen, yang sangat penting untuk didahulukan dalam dakwah. Bagaimana kemudian keadaan mereka ini tadi, apakah mereka orang-orang yang sifatnya mudah menerima kebenaran atau orang yang menentang. Maka ini semua dibutuhkan ilmu. Ya, maka 3 hal ini bagi orang yang ingin berdakwah harus dia pahami. Berilmu tentang hukum syariat, yaitu terkait dengan materi yang akan dia dakwahkan, berilmu bagaimana cara berdakwah, kemudian berilmu tentang keadaan mad'u, orang-orang yang didakwahi. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa majalatud da'wati katsiratun, dan ruang-ruang untuk dakwah itu banyak. Minha, diantaranya ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khitabati, yaitu berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan khutbah, wa ilqa'il muhadarati, menyampaikan muhadarat, ceramah-ceramah. Wa minha, diantaranya juga ad-da'watu ilallahi bil maqalati, berdakwah kepada Allah dengan makalah-makalah. Wa minha ad-da'watu ilallahi bihalaqatil ilm, dan diantaranya juga adalah berdakwah kepada Allah ya dengan halaqah-halaqah ilmu. Wa minha ad-da'watu ilallahi bit-ta'lifi, dan diantaranya juga adalah berdakwah kepada Allah dengan tulisan. Wa nasrid din an tariqit ta'lifi, dan menyebarkan agama melalui jalan apa? Tulisan. Wa minha ad-da'watu ilallahi fil majalisi al-khassati, dan di antaranya juga adalah berdakwah kepada Allah dalam majelis-majelis khusus. Jadi ruang-ruang untuk berdakwah itu sangat banyak. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, fa idza jalasal insanu fi majlisin fi da'watin mathalan, maka apabila seseorang itu duduk di satu majelis dalam dakwah, sebagai contoh, fahada majalun lid-da'wati ila Allah azza wa jalla, maka ini merupakan ruang untuk berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Walakin, akan tetapi, yanbaghi an takuna ala wajhin la malala fihi wala ithqala, akan tetapi sepantasnya dakwah itu di atas bentuk atau dengan bentuk yang tidak ada kebosanan padanya dan juga tidak memberatkan. Ya, jangan sampai dakwanya itu adalah perkara yang membosankan dan memberatkan. Bukan artinya yang tidak membosankan itu adalah dakwah dengan lucu-lucuan, bukan demikian.
akan tetapi melihat keadaan mad'u sehingga bisa menyesuaikan apa yang disampaikan. Ya, sehingga kemudian karena memang ketaatan menuntut ilmu itu adalah perkara yang berat bagi jiwa, ya, dan memang juga syaitan senantiasa menghalangi orang untuk menuntut ilmu, hadir di majelis. Maka dakwah itu jangan sampai dengan bentuk yang membuat mad'u itu bosan atau memberatkan. Kemudian wa yahsulu hadza, dan hal ini bisa terwujud yang dakwah tidak membosankan atau memberatkan, kata beliau, bi ayya ridha ad-da'iyatu mas'alatan ilmiyatan alal jalisina, yaitu dengan seorang dai tadi dia menyampaikan satu masalah ilmiah kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Thumma tabtadi'u al-munaqashatu, kemudian mulailah terjadi diskusi. Wa ma'lumun annal munaqashata was-su'ala, dan dimaklumi bahwasanya diskusi, soal, pertanyaan, wal jawaba, dan juga jawaban, ya, ada diskusi, ada tanya jawab, lahu daurun kabirun, itu memiliki peran yang besar fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi, itu dalam memahami apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa tafhimihi, dan juga memiliki peran yang besar dalam memberikan pemahaman, ya, pada apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu aktsar fa'aliyatan, maka terkadang hal tersebut ya lebih banyak fa'aliyatan, efektivitasnya, min ilqa'i khutbatin, daripada menyampaikan khutbah, atau muhadaratin, atau juga ceramah, ilqa'an mursala, dengan penyampaian yang lepas begitu saja tanpa ada tanya jawab, tanpa ada diskusi. Terkadang yang demikian itu efektivitasnya lebih besar, kata beliau. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana hal tersebut sudah dimaklumi. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa da'watu ilallahi azza wa jalla hiya wazifatu rusuli alaihimus salatu wassalamu, dan dakwah kepada Allah azza wa jalla adalah tugas para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsanin, dan dakwah kepada Allah itu adalah jalan orang yang mengikuti para rasul dengan ihsan, dengan baik. Fa idza arafa al-insanu ma'budahu, maka apabila manusia mengenal sesembahannya, wa nabiyahu, mengenal nabinya, wa dinahu, dan mengenal agamanya, wa mannallahu alaihi bitaufiqi lidzalika, dan Allah berikan karunia kepadanya, ya, dengan taufik untuk mengenal ma'budnya, mengenal nabinya, mengenal agamanya, fa inna alaihi, maka sesungguhnya wajib bagi dia, ketika dia sudah Allah karuniai ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang agamanya, maka kata beliau, fa inna alaihi as-sa'ya, maka sesungguhnya wajib bagi dia berusaha, fi inqadhi ikhwanihi, dalam menyelamatkan saudara-saudaranya, bidakwatihim ilallahi azza wa jalla, dengan mendakwahi mereka kepada Allah azza wa jalla, ya, wal yubasyir bil khair, dan hendaklah dia memberikan kabar gembira dengan kebaikan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yauma Khaibar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Khaibar, ya, pada hari Khaibar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unfudh ala rislik, pelan-pelan engkau wahai Ali, hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau sampai ke tempat mereka, thumma da'uhum ilal Islam, kemudian dakwahi mereka kepada Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan sampaikan kepada mereka apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka dari hak Allah Ta'ala. Fa wallahi, maka demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida, sungguh, ya, demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui engkau,
itu khairun laka min humrin na'am. Ya, itu lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Muttafaqun ala sihhatih. Di sini disepakati kesahihannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslimun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a, yang mana hal tersebut tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Wa man da'a ila dalalah, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, maka dia mendapatkan dari dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min athamihim syai'a, dan hal tersebut tidaklah mengurangi dosa mereka sedikit pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslimun aidan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mengamalkannya. Nah, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang beliau sebutkan bahwasanya ruang-ruang untuk berdakwah itu sangat banyak. Maka kita gunakan ruang-ruang tersebut, media-media tersebut untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita, sesuai dengan ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Na'am, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.